Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor, ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang perubahan suhu dan wujud, ya, bagaimana banyak kalor yang dibutuhkan ketika terjadi perubahan suhu ataupun perubahan wujud. Oke, saya rasa untuk definisi perubahan suhu dan wujud sendiri sudah paham ya, karena sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, yang paling perlu kita lihat di sini ada tentang grafiknya. Ini dimulai dari zat padat, ini es misalnya. Di sini antara 0 sampai 100 itu air, 100 ke atas uap air. Ya. Kalau kita lihat di sini, titik P ke A merupakan proses kenaikan suhu es. Jadi dari P ke A ini adalah perubahan suhu ya pada es. Nanti dari A ke B ini perubahan wujud. Jadi suhunya tetap di sini. Ya, jadi dari A ke B merupakan proses es mencair. Ya, jadi berubah wujud dari padat menjadi cair. Dan di sini tidak ada perubahan suhu. Berikutnya titik B ke C merupakan proses kenaikan suhu air. Ya, jadi dari B ke C ini proses kenaikan suhu air bisa sampai sini tengah. Ya, ini perubahan suhu di sini. Selanjutnya dari C ke D merupakan proses penguapan air menjadi uap tanpa perubahan suhu. Ya, jadi C ke D ini adalah proses penguapan. Ya, jadi di sini suhunya tetap. Baru dari C ke D merupakan proses penguapan air menjadi uap air tanpa perubahan suhu. Ya, di sini proses penguapan air tadi. Ya, kalau D ke atas itu perubahan suhu. Ya, jadi nanti setiap terjadi perubahan suhu itu rumusnya MC delta T. Ya, jadi sini juga MC delta T, ini juga MC delta T, ini juga MC delta T. Ya, setiap ada. Jadi kalau bedanya di sini kau pakai massa es, di sini massa air, di sini massa uap air. Tapi samanya itu kalau dia 1 kg kian es, di sini juga 1 kg 1 kg. Begitu dia ya. Itu dia nanti konsepnya di sini. Ya, jadi kalau dia perubahan wujud M kali L. L ini kalor lebur es, M kali U. U ini kalor uap. Hampir mirip ya, hanya ganti L jadi U di sini. Ya, itu dia nanti untuk menyelesaikan ini. Jadi itu saja cukup diingat. Ya. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh soal dulu. Oke, untuk contoh soal yang pertama ini, perhatikan grafik pemanasan 600 gram es berikut. Ya, jadi ada 600 gram es. Ya. Proses A ke C membutuhkan kalor sebanyak, yang ditanya hanya A ke C. Berarti gampang aja, berarti cari QAB dan QBC. Jadi QAC itu nanti QAB sampai QBC. Nah, kalau seandainya tanya QA ke D, berarti QAB tambah QBC tambah QCD. Ya, itu dia. Jadi tanya di sini cukup katanya sampai proses A ke C. Oke, gampang saja ini. Berarti cari yang pertama proses A ke B terjadi apa tadi? Kenaikan suhu. Berarti rumus kenaikan suhu MC delta T. Karena dia tadi CCS, berarti masukkan CS. Masanya tadi berapa? 600 gram. Berarti jadi 0,6 ubah ke kilogram ya. Dari gram ke kilogram jadi 0,6 kali 2100 kali 0 kurang 10. Berarti 0,6 dikali 2100 dikali 10 berarti 12.600 joule. Ya, itu dari QAB masih. Ya, dari A ke B. Sekarang kita cari BC, ya karena sampai AC tadi. Kalau BC ini terjadi perubahan wujud, ya berarti pakai kalor lebur S. Berarti QB ke C sama dengan M kali L, LS. Itu 0,6 kali 336.000, berarti 201.600 joule. Ya, tuh. Jadi tinggal jumlahkan QAB dengan QBC. Maka dengan demikian jumlah kalor yang dibutuhkan dari proses A ke C adalah Q total sama dengan QAB tambah QBC. Tadi QAB dapat 12.600 tambah 201.600 berarti sama dengan 214.200 joule. Berarti ada 214,2 bagi 1000 nih ya. Kan makanya 214,2 kilojoule. Ya, berarti jadi proses A ke C membutuhkan kalor sebanyak 214,2 kilojoule. Jawabannya dodol ya. Nah, dodol. Oke, saya kira paham untuk contoh soal yang pertama. Baik, berikutnya contoh soal yang kedua. Ada grafik di sini diberikan. Katanya di sini Ani memanaskan es sebanyak 400 gram. Ani menggunakan kalor sebanyak 75,6 kJ.
keadaan air es tersebut adalah bagaimana keadaan airnya. Ini soal lebih menantang ini ya. Ini soal HOTS ini. Oke. Untuk menyelesaikan ini sebetulnya sama juga konsepnya, tapi kamu cukup cari dulu kalor di sini. Berapa Q yang dibutuhkan dari sini? Q1 lah misalkan ini. Misalkan dapat Q1-nya nanti, tentu dipakai sisanya ke sini, ya, gitu kira-kira. Jadi kita cek dulu. Yang pertama, mula-mula tentukan banyak kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu es dari minus 10 menjadi 0. Jadi Q MC delta T kayak tadi ya. Masanya tadi 0,4 karena kan tadi ini 400 ya, ubah jadi 0,4 kali CS kalor jenis es 2100, 0 kurang 10 berarti jadi 8400 joule. Berarti yang terpakai untuk menaikkan suhunya hingga 0 8400 joule. Itu yang terpakai. Berarti masih ada sisanya ya. Sedangkan 75,6 tadi. Ini kan ubah ke ini kan kilo. Berarti kalau ini kita buat ini masih 8,4. Sedangkan tadi 75 kan masih 8,4 kilojoule. Berarti kemudian tentukan sisa kalornya. Q sisa sama dengan Q total kurang Q1, Q yang diberikan tadi. Tadi kan ubah dari kilojoule. Ini kan masih kilojoule, berarti 75,6 ubah ke sini kali 1000, 75.600 kurang 8.400 jadi 67.200 joule lagi lah sisanya. Inilah yang dipakai untuk nanti merubah wujudnya, merubah wujud es menjadi air. Apakah dia semua? Kita masukkan ke rumusnya. Jadi sisa kalor digunakan untuk mengubah wujud es menjadi air. Q sisa sama dengan M kali L. Q sisa tadi berapa? 67.000 kali 67.200 sama dengan M kali 336.000. Ini kan udah tetapan. Coret ini 2 nolnya tinggal 67 bagi 3360. Berarti 672 bagi 3360. Berarti jawabannya nanti 0,2 kg. Kalau ubah ke gram 200 gram. Ini berarti es yang mencair hanya 0,2 kg atau setengah dari semula. Kenapa? Tadi kan sebelumnya 400. Berarti tinggal 200 ya yang mencair ya. Jadi keadaan air tersebut adalah mencair setengahnya dari jumlah es semula. Jawabannya bola ya. Ini ya. Oke, bagaimana kira-kira? Paham ya? Oke, itu dia tentang itu. Ya, saya harap sudah bisa. Nanti untuk melatih kemampuanmu, coba nanti dikerjakan soal latihan pertama ini ya, ini nomor 1 dan 2 ya. Ini cukup kamu menggunakan tentang rumus yang saya jelaskan tadi dan mirip dengan contoh soal tadi. Hanya yang perlu kamu perhatikan mana proses yang ditanya ya. Ini dia, ada 2 soal, nanti coba kamu kerjakan. Itu dia ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan di komentar biar kita diskusikan. Oke, berikutnya tentang asas Black ya. Asas Black dicetuskan pada tahun 1760 oleh Joseph Black. Menurut asas Black, pada pencampuran 2 zat, jumlah kalor yang dilepas oleh zat yang bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat yang bersuhu rendah. Artinya Q lepas sama dengan Q terima. Begini, contohnya gini. Ketika ada air panas, kamu campur dengan air yang dingin, ya, tentu nanti ada suhu campuran. Jadi ketika ada air panas, kalor yang panas itu kan ketika membuat air hangat, misalnya dari air panas ke air dingin, nanti ada kalor suhu campurannya. Berapakah suhu campurannya? Itulah kira-kira nanti yang dilakukan si Black ini. Ya, jadi kalor yang air panas tadi akan memberikan kalor, sedangkan air dingin tadi akan menerima kalor. Jadi kalor yang diberikan oleh air panas tadi sama dengan kalor yang diterima oleh air dingin tadi. Ya, ketika kita mencampur air misalkan. Itulah kira-kira konsep yang diajukan si Black. Ya, jadi rumusnya bagaimana, Bang? Ya, cukup kamu ingat apa? Kalau dia perubahan suhu, berarti MC delta T. Kalau dia perubahan wujud, M kali L atau M kali U. Nah, dari sana konsepnya, ya. Itu nanti untuk ini. Mungkin biar lebih jelas, kita lihat ke contoh soal juga, ya. Sebongkah es dengan massa 4 kg, berarti massa pertamanya 4 kg, memiliki suhu minus 2 derajat Celcius, T1-nya minus 2 derajat Celcius. Es tersebut dimasukkan ke dalam gelas berisi air dingin. Berarti air dingin ini kan benda keduanya. Ya, bersuhu 10 derajat Celcius. Berarti T2-nya 10 derajat Celcius. Jika suhu campuran 0 derajat Celcius, ketika dicampur, T campurannya jadi 0 derajat Celcius. Ya. Dan tidak ada es yang bersisa, artinya semua mencair.
banyak air dingin dalam gelas tersebut adalah, tanya berapa banyak airnya, berarti M2-nya. Berapa banyak air dingin ini tadi? Ya. Oke. Ini konsepnya, lihat dulu siapa yang melepas, siapa yang menerima. Tentu yang melepas adalah suhu yang lebih tinggi dan yang menyerap suhu yang rendah. Yang suhu yang rendah siapa? S ya. Ini -2 ini. Berarti ini menyerap. Sedangkan yang melepas apa? Air yang bersuhu 10 ini. Tapi masanya belum kita tahu. Itu yang kita cari. Oke. Berdasarkan asas Black diperoleh bahwa Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas tadi siapa? Air tadi yang bersuhu 10 tadi ya. Berarti M2 kan suhu kedua tadi, M2-nya belum dapat ya, tapi T2-nya udah tahu. Ya, M2 kali C2 kali delta Tc2 sama dengan M1 kali C1 kali delta Tc1. M2 tadi belum dapat, C2 udah tahu itu air ya, karena di air 4200. T2-nya tadi 10 ya, T2 kurang T1 ya, delta T itu kan T2 kurang Tc, kan suhu campuran. Sedangkan massa 1 tadi 4, mas C1 ini kan S, CS 2100, berarti pasti suhu campuran lebih tinggi daripada suhu CS tadi, berarti Tc kurang T1 ya. Oke, kalau kita buat seperti ini, jadinya kita buat apa? M2 kali 2 kali 10 kali 10 kurang 0, berarti kan suhunya tadi 10. 4 kali 0 kurang 2, tadi kan suhu S paling tinggi tadi kan 0, dikurang suhu awalnya -2, berarti jadinya M kali 1 kali 10 sama dengan 2 kali 2. Ya, berarti M2 nya jadi berapa? 0,4 ya. Kenapa? Karena kan ini kan dicoret ini tadi ya, kan dicoret, ini tinggal 2 ya. Kenapa ini 2? Karena 4200 dicoret dengan 200, tinggal 2 di sini. Oke, jadi massa 2 nya 0,4 kg. Jadi banyak air dingin dalam gelas tersebut adalah 0,4 kg atau 400 gram ya. Ini 0,4 kg, gampang saja kan? Itu, saya harap kamu sudah mengerti tentang ini. Kalau ada kurang jelas boleh ditanyakan nanti. Oke, coba satu soal lagi. Air hangat bersuhu 40 derajat Celcius dengan massa 3 kg dituangkan ke dalam ember berisi 2 kg air bersuhu 10 derajat Celcius. Suhu campuran air tersebut adalah, berarti siapa di sini yang melepas? Tentu suhu yang lebih tinggi, 40 derajat Celcius. Berarti air hangat ini melepas, air dingin ini menyerap. Oke, tinggal masukkan aja. Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas tadi, kita lihat M1-nya tadi, misalkan ini 3 kg, T1-nya 40, M2-nya 2 kg, T2-nya 10. Berarti yang ini melepas, yang ini menyerap. Masukkanlah nilainya. M1 tadi kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. M1 kali delta T ini kan T1 kurang gini, karena kan sama-sama air tadi ya. Coret C-nya boleh. Habis coret C-nya karena dia sama-sama air, jadi nggak ada lagi C di sini. Ya, sama-sama. Nah, berarti tinggal M1 kali T1 kurang TC sama dengan M2 kali TC kurang T2. Berarti jadi 3 kali 40 kurang TC sama dengan 2 kali TC kurang 10. Ya, kenapa ini TC kurang 10? Sudah pasti suhu campuran lebih tinggi daripada suhu air dingin tadi ya. Jadi 120 kurang 3 TC sama dengan 2 TC kurang 20. Oke, pindahkan TC dengan TC. Berarti kan ini bisa boleh dibalikkan, 120 tambah, ini pindah jadi tambah 120 tambah 20 140 ya. Ini kan pindah sana, 3 TC tambah 2 TC 5 TC. Berarti 5 TC sama dengan 140. Maka TC sama dengan 140 bagi 5 sama dengan 28 derajat Celcius. Itu caranya. Ya, oke, boleh juga cara yang kedua gini. Langsung aja, TC sama dengan M1 kali T1 tambah M2 kali T2 per M1 tambah M2. Ya, dengan catatan ini sama C-nya ya. Kalau nggak sama C nggak boleh gini nanti. Itu tinggal 3 kali 40 tambah 2 kali 10 per 3 tambah 2. Berarti 120 tambah 20 per 5. 28 derajat Celcius. Ya, seperti itu. Ya, Bapak harap mengerti ya untuk ini. Tentang asas Black ini. Ini sering nanti keluar soal-soal SBMPTN. Oke, biar lebih paham, coba kamu kerjakan soal latihan 2 ini. Ya, ada... Ini sama dengan contoh tadi, ya konsepnya sama, ya. Oke, biar kamu lebih paham. Kalau ada kurang jelas boleh ditanyakan nanti.